Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan Hari Wiono. Secara khusus pada tengah malam ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur kepada Bapa di surga, karena besar kasih setianya, karena besar kasih anugerahnya, karena besar kasih karunia-Nya kepada keluarga besar kami khususnya. Dan saya sangat yakin, sangat percaya itu juga berlaku di dalam kehidupan keluarga besar Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada, yang sedang menyaksikan pembelajaran kembali dari kebenaran firman Bapa. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali hamba melakukan limpah, bahkan sangat bersyukur khususnya untuk kasih setiamu, kasih anugerahmu, dan kasih karuniamu juga yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Engkau layak terima segala hormat, pujian, kemuliaan, kemasyuran, keagungan, bahkan segala-galanya kami kembalikan kepadamu Bapa. Karena Engkau yang amat sangat mengasihi, sangat mencintai, sangat menyayangi, dan sangat peduli kepada kami, bahkan sangat empati. Kami sangat bersyukur sekali lagi, miliaran syukur dan miliaran terima kasih untuk apa yang sudah Bapa buat dalam 2 minggu di bulan ke-10 ini, bulan Oktober. Besar kasih setiamu. Sekali lagi, kami bangga punya Engkau Bapa. Tidak ada Tuhan dan Allah di bumi dan di surga seperti Engkau. Haleluya. Bapa, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Bapa. Bukakan hati pikiran kami, khususnya mata rohani kami, seperti Engkau membuka mata 2 murid di dalam perjalanan ke Emmaus, sehingga mereka dapat melihat Tuhan Yesus. Kami pun siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni banyak kekurangan kelemahan kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Bapa, hamba mengundang kuasa Allah-Mu, Roh Kudus, hadir di tengah-tengah kami. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Bapa, lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Segala roh ngantuk, roh kritik kami ikat patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Bebaskan dari ruangan tempat kami ini, bahkan di tempat hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan kebenaran firman-Mu pada tengah malam ini, ataupun waktu dan tempat di mana mereka berada. Engkau lawat kehidupan mereka Bapa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, sekali lagi kami undang Engkau ambil alih Roh Kudus. Hamba sangat yakin akan percaya selama pemberitaan kebenaran firman-Mu, yang sakit dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar, way out yang terbaik. Haleluya. Roh Kudus, hamba alaskan seluruh doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kembali kita akan belajar kebenaran daripada firman Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka Injil Lukas. Injil artinya kabar baik, kabar sukacita. Injil Lukas pasal yang ke-12. Judul perikopnya kewaspadaan. Mulai ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Tapi saya akan membacakan mulai dari ayat ke-43.
Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Hari Yono. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi dan tidak bosan-bosannya, saya secara pribadi sangat amat bersyukur, sangat amat bersuka cita boleh jumpa lagi dan akan menyampaikan atau membagikan berkat-berkat dari kebenaran firman Tuhan pada tengah malam ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, saya secara pribadi sekali lagi amat sangat bersyukur, khususnya untuk kasih setia Tuhan yang sudah saya secara pribadi bersama dengan istri saya telah menikmati segala kebaikan daripada Bapa Surgawi di dalam kehidupan kami. Dan saya pegang janji kebenaran firman yang tertulis pada tengah malam ini yang akan saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dengar akan pemberitaan firman pada tengah malam ini. Mari, sebelum kita sama-sama belajar dari kebenaran firman, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sangat bersyukur. Miliaran syukur dan miliaran terima kasih, khususnya untuk kasih setiamu, kasih anugerah, kasih karuniamu berlimpah sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Untuk waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini, hamba secara khusus rindu dari dasar hati hamba yang paling dalam, ingin belajar kembali dari kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah pedang bermata dua yang sanggup memisahkan segala pertimbangan-pertimbangan kami dan lain sebagainya, Bapa. Haleluya. Bahkan memisahkan roh dengan daging, dengan tubuh kami yang fana ini. Firman-Mu, ya dan amin. Bapa, sekali lagi, hamba andalkan kuasa Roh Kudus-Mu, Bapa. Segala roh-roh ngantuk, roh kritik, roh-roh asing yang datangnya bukan daripada-Mu, hamba kami ikat bersama-sama, katakan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan dari ruangan khusus malam ini, bahkan dari ruangan hati kami dan pikiran kami. Roh Kudus ambil alih. Kami siapkan hati sebagai hamba dan telinga seorang murid untuk menyambut kebenaran firman-Mu, Bapa. Haleluya. Hamba andalkan hikmat Kristus, bukan hikmat Salomo. Hamba, bahkan kami semua, mengandalkan iman Kristus, bukan iman Abraham. Kami percaya, kami juga butuh pikiran Kristus dan wibawa Kristus hadir bersama-sama dengan kami pada tengah malam ini. Kami rasakan hadirat kuasa Roh Kudus-Mu, dan hamba sangat yakin, sangat percaya selama pemberitaan kebenaran firman, yang sakit Engkau Roh Kudus jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau Tuhan Yesus penyembuh yang sangat ajaib. Yang lemah Engkau kuatkan Roh Kudus, yang susah Engkau hiburkan Roh Kudus, yang akan di dalam menghadapi masalah Engkau berikan jalan keluar way out yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati sekali lagi untuk menyambut kebenaran firman-Mu, Bapa. Berfirmanlah, Bapa,
kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan, amin. Haleluya. Tetap ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan. Saya sangat amat bersyukur boleh sekali lagi dapat jawaban setelah hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun minimal. Bahkan lebih. Saya tidak memperhitungkan waktunya, tetapi minimal 2 tahun. Dan jawaban firman ini sangat amat memuaskan segala penasaran saya. Dan saya juga yakin dan percaya jawabannya yang Bapak, Ibu, Saudaraku sedang nanti-nantikan sama dengan apa yang saya alami setelah saya jumpa dengan ayat ini. Sebelumnya di video saya yang sebelumnya, selama pembacaan kebenaran firman Tuhan yang ke-24, tetapi 2 tahun yang lalu, di awal pembacaan kebenaran firman Tuhan yang ke-22, saya baca pelan-pelan Bapak Ibu Saudara. Saya kembali baca dengan pimpinan Roh Kudus. Karena sebelumnya timbul di dalam pikiran, bahkan di dalam hati saya, apa makna yang tersurat di dalam pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Sampai ia pada akhirnya berkata, jangan menurut kehendakku Bapa, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan sebelumnya peluhnya atau keringatnya jatuh seperti tetesan darah. Dan juga saya singgung tetesan darah, ya, dari peluh atau keringat Tuhan Yesus seperti darah jatuh di atas permukaan tanah. Itu juga mengartikan dosa kutuk bumi sudah dicabut. Haleluya. Haleluya. Karena sejak manusia jatuh dalam dosa, bumi sudah dikutuk. Hei Adam, kamu akan mendapatkan rezekimu dengan bekerja keras, dengan berpeluh berkeringat, engkau akan mendapatkan makananmu, rezekimu. Tetapi ketika Tuhan Yesus bergumul, peluhnya, keringatnya jatuh seperti tetesan darah, itu sudah berarti bumi sudah dikuduskan. Haleluya. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya saya bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bahkan lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya memberi judul pelajaran kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 12 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-48. Semakin banyak kamu menerima, semakin banyak aku menuntut daripadamu. Semakin sedikit kamu menerima, semakin sedikit aku menuntut daripadamu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan seperti doa saya, bagaikan pedang bermata dua yang sanggup memisahkan pertimbangan dan pemikiran kita, memisahkan apapun yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Kata firman Tuhan di dalam kitab Ibrani. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya akan singgung sedikit tentang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Ini ada kaitannya Bapak Ibu Saudara.
Jadi yang akan saya baca mulai dari ayat yang ke-42. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh Tuhan yang menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah, diberkatilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan minum dan mabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak Tuhannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhannya, ia akan menerima banyak pukulan. Ayat 48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak Tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan saya ulangi ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap manusia yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Haleluya, amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kebenaran firman pada tengah malam ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi saya ulangi judulnya, kamu menerima banyak, maka aku akan menuntut banyak daripadamu. Jika kamu menerima sedikit, maka aku akan menuntut sedikit daripadamu. Dan saya akan kutip, barang siapa setia dalam perkara yang kecil, maka Bapa akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia dalam perkara yang besar. Haleluya. Jadi firman yang keluar dari mulut Bapa tidak akan kembali dengan sia-sia. Semuanya tidak akan kembali dengan percuma. Dia akan taat, lakukan apa yang Bapa perintahkan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sekali lagi, dan saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu Saudara. Cerita daripada Injil Lukas, judul perikopnya kewaspadaan. Kewaspadaan. Masih ingat pesan Bang Lapi? Saya paling suka pada acara pesan Bang Napi di RCTI. Waspadalah, waspadalah. Waspadalah artinya Bapak Ibu Saudara, rendah hati. Rendah hati, low profile. Semakin banyak berisi, semakin nunduk. Ilmu padi, belajar dari ilmu padi. Semakin banyak berisi, semakin tunduk. Lawannya lalang, tidak ada buah atau bulir-bulir padi. Semakin tinggi, semakin tidak ada isinya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Bapa, yang menyimpannya di dalam hatinya, yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari, yang merenungkan firman siang dan malam. Tidak berhenti sampai di sini, tapi dia juga menjadi pelaku kebenaran firman Bapa. Kata firman Tuhan, dialah manusia yang paling diberkati, yang paling berbahagia di atas muka bumi ini, di akhir pada akhir zaman atau zaman akhir.
apalah istilahnya, tetap waspadalah, waspadalah. Jadilah pelaku kebenaran firman. Haleluya. Jadi di ayat yang ke-41 saya kutip sedikit Bapak Ibu Saudara. Kata Petrus, Tuhan, kami kayak Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Bapak Ibu Saudara, kita tahu Injil Lukas ditulis oleh tabib yang bernama Lukas. Dan penulisannya sangat detail. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sudah berada di penghujung akhir daripada akhir zaman. Dan firman pada tengah malam ini akan memberi dampak, akan memberi pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, disinggung ada dua hamba. Diceritakan ada kisah seorang majikan akan mengangkat seseorang menjadi pengawas segala miliknya. Jadi ada hamba yang baik, hamba yang jahat. Jadi ada dua gambarannya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang 45. Akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan manusia-manusia yang tidak setia. Jadi juga disinggung seorang pencuri tidak mungkin memberitahu Bapak Ibu Saudara jika ia ingin datang ke rumah salah satu daripada kita. Kalau seorang pencuri memberitahukan lebih dulu, dia akan beroperasi ke rumah salah satu daripada kita. Saya sangat yakin dan sangat percaya, kita semua pasti akan berjaga-jaga supaya rumah kita jangan kecolongan, harta benda kita jangan dicuri, dirampas. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara, hamba yang jahat tidak taat melakukan kehendak atau keinginan atau perintah atau tugas-tugas yang wajib dikerjakan selama majikannya atau tuannya berpergian ke luar negeri, dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Kemudian ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Jadi ceritanya sudah pasti negatif, semuanya negatif. Memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan lainnya. Ya, kerjaannya begitu. Karena awalnya sudah dibilang firman Tuhan, hamba itu jahat. Lawannya jahat, baik. Jadi kerjanya tiap hari main tangan, ringan tangan, makan minum, dan mabuk-mabukan. Inilah gambaran keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa supaya daripada kita yang sudah dengar kebenaran firman, sudah mengerti kebenaran firman, saya sangat yakin, sangat percaya, kita akan sama-sama tolak dalam nama Tuhan Yesus. Karena kita harus pikirkan lebih jauh dan lebih lagi, berkali-kali dipikir dulu sebelum berbuat. Resikonya ke depan apa? Karena firman itu ya dan amin. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Mata daripada Bapa di surga tidak pernah tidur dan dia tidak pernah terlelap. Mazmur 121. Tuhan adalah penjaga Israel. Dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan
Haleluya. Dia tidak tertidur, dia tidak terlelap, penjaga Israel. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya. Sidak mendadak. Tidak perlu pemberitahuan, tidak perlu permisi. Datang dengan tiba-tiba. Dan pada saat yang tidak diketahui oleh hamba yang jahat, yang kerjanya hanya memukul hamba-hamba pria dan hamba-hamba wanita lainnya, makan, minum, dan mabuk. Dan akan membunuh hamba yang jahat itu, dan membuat hamba yang jahat itu senasib dengan manusia-manusia yang tidak setia. Jadi sama dengan hamba yang jahat, hamba yang tidak setia. Dan hamba yang kedua, adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi hamba yang pertama ini, hamba yang jahat, hamba yang tahu akan kehendak majikannya, kehendak bosnya, tetapi ia tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki tuannya. Dia malah mukul-mukul hamba-hamba pria, hamba-hamba wanita lainnya, makan, minum, dan mabuk-mabukan. Maka akibat risiko yang dia akan terima, kata firman Tuhan, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, gebukan. Jadi bukan menerima pujian atau dielus-elus, cambuk, rotan, pukulan. Ia akan menerima banyak pukulan. Ia akan menerima bukan sedikit, Bapak Ibu Saudara, banyak. Kenapa? Karena dia sudah tahu, dia sudah paham, dia sudah mengerti, tapi tidak melakukan. Haleluya. Jangan diikuti, Bapak Ibu Saudara. Resikonya tanggung sendiri akibatnya. Ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi ini gambaran hamba yang kedua. Hamba yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, maka hamba yang kedua ini, ia akan menerima sedikit pukulan. Bukan bebas dari pukulan, tapi ia akan menerima sedikit pukulan. Kenapa? Karena dia tidak tahu akan rencana atau kehendak majikannya, tapi melakukan semua apa yang dikehendaki oleh majikannya atau tuannya. Sedikit pukulan, tetap menerima resiko pukulannya sedikit. Ya mungkin juga ringan lah, Bapak Ibu Saudara. Efek jerah. Karena kurang mau cari tahu, bertanya kepada kawan-kawan sepekerja lainnya, apa sih kehendak majikan kita? Mau tahu dong rencananya apa sih? Yang ditinggalkan pesannya apa sih? Tidak mau sedikit repot. Nah, makanya efek jerahnya diberi sedikit ganjaran atau pukulan. Ya mudah-mudahan aja ringan. Jadi saya berdoa supaya kita semua harus banyak cari tahu. Luangkan waktu ekstra. Cari tahu. Persiapkan dengan lebih baik, dengan lebih sungguh, dengan lebih matang. Mengingat kata firman Tuhan, semakin hari kebelakangan ini sampai detik ini, semakin ke depan,
Kata firman Tuhan bukan semakin baik Bapak Ibu Saudara, semakin dan semakin dan semakin buruk. Kita tahu sekarang perang di Timur Tengah, Israel diserang oleh Iran, Hizbullah, Hamas. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini belum awal menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tapi pada puncaknya nanti akan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kita nggak perlu khawatir apalagi takut. Tetap kita utamakan doa, andalkan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Doa menjawab segala-galanya. Doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Kuasanya sangat besar. Powernya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya tidak akan lama-lama. Terakhir Bapak Ibu Saudara, setiap manusia yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dan saya akan tambahkan, yang sedikit menerima berkat dari surga, dia akan sedikit dituntut. Tetapi yang menerima banyak, menerima berlimpah-limpah, dia akan dituntut banyak, bahkan berlimpah-limpah oleh Bapa di surga. Tidak ada yang gratis Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Dan saya akan singgung sebelum pada intinya. Sejak bangsa Israel menderita 430 tahun di tanah Mesir. Di tanah Mesir menderita. Karena tanah Mesir bukan tanah leluhurnya. Disiksa, kerja paksa Bapak Ibu Saudara, dipukul. Saya yakin, bahkan sangat yakin, dalam pikiran hati mereka, ya, kalau ada yang mau mengulurkan tangan membantu untuk mengeluarkan eksodus besar-besaran, saya sangat yakin, sangat percaya mereka tuh nggak langsung cepat menerima Bapak Ibu Saudara. Karena mereka sadar tidak ada yang gratis. Pasti akan dituntut. Benar saja kan? Musa hadir 2 kali memberi bantuan. Kali yang kedua, saya tahu kamu mau menjadi hakim atas kami. Kemarin kamu baru bunuh salah seorang prajurit Mesir. Jadi kelakuan ataupun pembelaan dari Musa dengan membunuh salah satu prajurit kerajaan Mesir diketahui oleh bangsa Israel. Akhirnya Musa melarikan diri. Bapak Ibu Saudara, dan janji Bapa akan memberikan tanah Kanaan kepada keturunan Abraham itu digenapi. Nggak gratis. Yang ngelawan, yang banyak mengabaikan, tidak mau taat, menderita. Bukan cuma menderita, mati di padang gurun. Dan yang masuk ke tanah Kanaan nggak jadi gratis. Sekali lagi, mereka harus taat hukum Taurat Musa. Yang tidak taat akan dapat hukuman. Kita belajar dari sejarah kakek nenek moyang kita Bapak Ibu Saudara. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus kita saja juga, apapun yang diperhadapkan kepada Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus memberi respon, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis, waktu dicobai oleh iblis. Jadi Tuhan Yesus memakai firman, selalu memakai firman Tuhan dari saudara atau firman Bapa.
Jadi saya sangat yakin, sekali lagi, waktu Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, bahkan keringatnya jatuh, peluhnya jatuh seperti tetes darah atau tetesan darah. Bukan ini intinya Bapak Ibu Saudara. Tetapi mengapa Tuhan Yesus menyinggung kata, jangan menurut kehendakku ya Bapa yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Ini ada apa Bapak Ibu Saudara? Saya sempat merenung, saya sempat mencari. Dari awal saya sudah katakan, hampir minimal 2 tahun, bahkan lebih, baru jawaban ini. Saya kembali ulang baca, baru saya ketemu Bapak Ibu Saudara. Wow, senang banget. Ternyata ini alasan Tuhan Yesus. Gak mungkin dong Tuhan Yesus di Taman Getsemani singgung, saya mengutip dari Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-48. Yang berbunyi, semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut, tuntutannya semakin lebih dan lebih. Yang dipercayakan banyak akan dituntut banyak. Berbelit-belit. Makanya Tuhan Yesus simple, singkat. Jadilah kan kita yang sebagai anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan harus rajin cari tahu, gali terus kebenaran firman yang sering saya singgung. Gali terus, cari tahu. SMA saya Bapak Ibu Saudara, sedikit saya mengulang. SMA saya tuh jurusan IPA. IPA itu ilmu pastinya ilmu matematika Bapak Ibu Saudara. Ilmu matematika itu ilmu pasti. Jadi ada beberapa rumus itu harus dipecahkan. Contoh, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Dibuktikan. Titik sama dengan 1. Terbukti. Dalil kedua. Terbukti. Makanya mindset saya itu sudah terlatih sejak di bangku SMA. Dan jawabannya juga harus tepat. Namanya ilmu pasti. Jadi cari tahu ini. Sumbernya dari mana ini. Jangan hanya manggut-manggut. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Renungkan itu harus ada harga. Harus ada energi. Harus beri waktu yang lebih. Harus ada. Ini bukannya berpikir Bapak Ibu Saudara. Ini hanya rajin baca. Beda dengan kupas satu ayat, renungkan, tafsir. Itu memerlukan tafsiran. Kalau ini bukan memerlukan tafsir. Baca. Oh ketemu, jawabannya ada tertulis. Kan dari awal juga Tuhan Yesus sudah kasih tahu kepada kita. Selalu merespon cobaan dari iblis, ada tertulis. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Cobaan yang kedua, ada tertulis. Hei iblis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yang percobaan yang ketiga, ada tertulis. Semuanya ada tertulis. Dan ini juga Lukas pasal 48 ada tertulis. Jadi saya yakin dan percaya, bahkan sangat yakin dan sangat percaya Bapak Saudara. Tuhan Yesus kenapa dia pedenya tinggi, naik atas kayu salib. Memang pada awalnya Petrus dihardik. Awalnya Petrus mendapat pujian. Di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Namamu bukan lagi Simon, tapi dipanggil Kefas. Artinya batu karang yang teguh. Simon itu artinya bulu, yang kalau ditiup angin ke kiri, ikut ke kiri. Angin tiup ke kanan, ikut ke kanan. Bulu itu tidak konsisten, tidak mempunyai pendirian yang tetap, tidak stabil. Makanya Tuhan Yesus rubah. Namamu dirubah. Bukan lagi Simon, tapi Kefas. Artinya batu. Baru dipuji. Belum lama. Waktu Tuhan Yesus memberitakan penderitaan dia
yang pertama kali. Petrus bilang, jangan Tuhan, nggak boleh itu terjadi. Langsung Petrus dihardik. Enyah kau iblis. Bukannya berarti Tuhan benci Petrus. Dibilang iblis karena ada roh iblis yang masuk di dalam pikiran dan perkataan Petrus pada saat itu, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, inilah jawaban yang lebih mendasar dan yang lebih simple. Sederhana katanya, tapi isinya lebih puas daripada hardikan Tuhan Yesus kepada Petrus. Enyah kau iblis. Memang salah satu membuat Yesus pede untuk naik kayu salib. Tapi saya lebih puas dengan ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Artinya karena Tuhan Yesus telah menerima banyak pujian. Dari peristiwa di Taman Eden saja sudah bernubuat, keturunan perempuan ini akan menghancurkan, meremukkan kepalamu, hai iblis. Sebelum lahir saja sudah gempar, Bapak Ibu Saudara, di Taman Eden. Dinubuatkan lewat Nabi Mika, Nabi Yesaya, Nabi Zakaria. Mesias datang. Bahkan malaikat Jibril datang kepada Maria. Engkau akan mengandung, melahirkan seorang putra surgawi yang dikandung oleh Roh Kudus, dan engkau menamakan dia Yesus. Pada saat sebelum lahir saja udah gempar. Lahirnya saja bikin gempar. 3 orang Majus menggemparkan Yerusalem. Raja Herodes saja sampai kaget. Karena apa? Yesus, bayi yang sangat dahsyat, sangat ajaib, sangat luar biasa. Masih bayi saja sudah dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Usia 12 saja bikin gempar. Berdiskusi dengan ahli Taurat. Sampai ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua Yahudi. Bocah ini luar biasa hikmatnya. Dan Alkitab mencatat Yesus semakin hari semakin besar dan disayang oleh manusia dan disayang dikasih oleh Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Jadi carilah perkenanan Bapa, Bapak Ibu Saudara. Usia pelayanannya usia 30 tahun. Orang sakit sembuh. Bahkan yang meninggal, Lazarus termasuk, bangkit. Namanya Tuhan Yesus semakin terkenal. Bahkan Tuhan Yesus berkata juga, jika aku ditinggikan dari atas muka bumi ini, maka aku akan menarik semua bangsa datang kepada. Artinya Yesus harus naik kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dia akan menerima lagi pujian. Pujiannya apa? Bangsa-bangsa akan datang kepada dia. Haleluya. Dan kita sudah dengar, sekali lagi kita sudah dengar lewat kebenaran firman Tuhan. Walaupun secara jasmani kita tidak hidup di zaman perjanjian lama maupun di dalam zaman perjanjian baru di mana Yesus hadir di muka bumi. Tapi tidak membuat kita jadi putus asa atau berkecil hati. Berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihatnya, kata firman Tuhan. Yang setuju bersama saya katakan amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus kalau menurut hemat saya ini bicara kepada Bapak begini. Oke Bapak, saya sudah banyak menerima. Sekarang ini saya akan bayar tuntutan yang engkau akan minta daripadaku. Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi jangan menurut kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya sangat yakin, sangat percaya sekali lagi. Kebenaran firman Tuhan ini akan membuat kita semakin bergairah, semakin bersemangat, semakin rindu untuk terus dan terus menggali kebenaran firman dari Bapa kita. Diberkati oleh kebenaran firman pada tengah malam ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada di dalam masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret, hamba sudah membagikan
kebenaran firman-Mu Bapa. Kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Kami sudah diingatkan, bahkan kami mendapatkan berkat yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Mengapa Engkau Tuhan Yesus begitu yakin naik atas kayu salib? Karena firman ini. Apa aku sudah dapat banyak pujian waktu aku ada di muka bumi. Kini saatnya aku harus naik kayu salib, menerima tuntutan yang daripada-Mu Bapa. Haleluya. Ikerabaya sekerabaya, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu adalah Bapa, sama dengan Bapa. Jadi Tuhan Yesus, Engkau adalah Bapa yang kami sangat banggakan. Baik ini sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Engkau firman yang hidup. Engkaulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak lewat Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Kirabaya sekene rabaya siki. Bapa, hamba sangat yakin dan sangat percaya. Selama pemberitaan firman-Mu yang mendengar, memiliki iman, yang sakit sudah Roh Kudus Engkau jamah dan sembuhkan. Yang ada di dalam masalah diberikan way out, jalan keluar yang terbaik. Haleluya. Yang putus asa, yang susah dihiburkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka semua Bapak, khususnya anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu teristimewa. Berikan kekuatan eksang daripada-Mu. Berikan hikmat Kristus, wibawa Kristus, hati Kristus, pikiran Kristus, iman Kristus melimpah dalam kehidupan anak-anak mereka yang dalam bangku sekolah. Berikan hikmat Kristus, biarlah mereka menjadi garam dan terang di mana Bapa tempatkan dan percayakan kepada mereka. Dibuat oleh Bapa berhasil, bahkan beruntung dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Haleluya, haleluya. Bapa, biarlah tembok-tembok gereja, segala atribut-atribut gereja, merek-merek gereja, hamba ikat, patahkan, hancur. Kami sama-sama sehati sepikir, patahkan, hancur ke dalam nama Tuhan. Bebaskan daripada kebudayaan kami, kultur kami, kebiasaan kami. Roh Kudus, tidak ada lagi pemisahan. Tembok-tembok pemisah gereja sudah tidak ada lagi. Kami satu, Bapa kami satu, Yesus Kristus Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, layak terima segala pujian dan hormat. Bahkan hormat dan pujian, kemuliaan, kemasyhuran, keagungan, kejayaan, serta kehebatan atas seluruh muka bumi, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kirabaya sekerabaya siki, kirabaya sikirabaya siki. Roh Kudus, terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Elohim yang mati. Biarlah kemuliaan tiang awan, tiang api dari barisan belakang kami, firman Kristus jadi barisan depan kami. Haleluya. Sekali lagi Roh Kudus, sembunyikan kami di balik kuasa kebangkitan kemuliaan-Mu. Biarlah sekali lagi tiang awan, tiang api jadi barisan belakang kami, dan firman Kristus jadi barisan depan kami. Dan kami mohon rahmat belas kasihan-Mu yang sangat kilang gemilang dan sangat spektakuler melimpah dalam kehidupan kami. Karena rahmat belas kasihan-Mu, mujizat demi mujizat, berkat demi berkat, kesembuhan demi kesembuhan, kemenangan demi kemenangan, keberhasilan bahkan demi keberhasilan akan kami dengar dan akan kami lihat dan kami alami sepanjang hari ini, tanggal 17 Oktober 2024. Karena rahmat belas kasihan-Mu, masa depan kami pun sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler. Karena rahmat belas kasihan-Mu, keselamatan sudah pasti di tangan kami. Haleluya. Kami juga mohon dengan amat sangat gilang gemilang dan sangat spektakuler, pertajam roh kami Bapa, pertajam roh kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kirabaya sekirabaya sikir. Terima kasih untuk selama ini kebaikan Engkau sudah tempatkan dan percayakan kami. Kami siap Bapa, kami siap untuk menjadi garam dan terang. Banyak jiwa yang kami bawa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Amin.